Jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini atau di sore hari ini kita kembali melakukan kajian yang rutin kita adakan setiap sore selama bulan suci Ramadan. Semoga dengan ini menjadi cara agar kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Begitu pula untuk mengupgrade ya kapasitas diri kita, terutama bagaimana kita bisa memiliki interaksi yang disertai dengan pemaknaan terhadap bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, saya doakan semua kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mudahkan setiap urusan-urusan kita, dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita insya Allah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang empat bentuk kemenangan di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah menjelaskan empat kemenangan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, empat bentuk kemenangan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tabligh ar-risalah wa ada'il amanah, yaitu ketika seseorang atau kaum atau siapapun itu yang kemudian berdakwah menyampaikan amanah dengan segala bentuk usaha ya, meskipun bahkan mungkin mendapatkan ancaman, maka di sini adalah kemenangan ya. Jadi ketika kita sudah berdakwah, maka itu menurut Al-Quran adalah sudah kemenangan, meskipun mungkin dia tidak sempat melihat bagaimana hasil dari dakwahnya, atau mungkin dia ditolak ya, tetapi usaha untuk menyampaikan dakwah itu sudah satu bentuk kemenangan. Yang kedua adalah halakul adu wa najatul mu'min. Ketika musuh Allah itu binasa, ya, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang beriman selamat. Nah, ini bentuk kemenangan. Dan di Al-Qur'an sangat banyak ya kisah-kisah tentang ini. Kemudian yang ketiga adalah al-musyarakatu fil hukmi. Ketika bisa berpartisipasi dalam suatu sistem hukum atau pemerintahan. Ya, contohnya kemarin kita sebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ikut berpartisipasi mensejahterakan rakyat Mesir yang notabene masyarakatnya bahkan pemimpinnya pada saat itu tidak kemudian beriman, tapi Nabi Yusuf ikut mensejahterakan, dan inilah kemenangan Nabi Yusuf ya, yang disebut dalam Al-Quran inna makanna lahu fil ardh ya, dia diberikan tamkin ya di muka bumi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah iqamatud daulah, ketika bisa kemudian berdiri mulai ya berkuasa, entah itu negara dan atau sebagainya. Dan ini kita bisa lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, kemudian Zulkarnain. Ini menunjukkan bahwa kemenangan adalah ketika orang beriman bisa berkuasa dan kemudian isti'marul ard, kemudian memberikan kesejahteraan di muka bumi. Empat bentuk kemenangan ini bisa juga kita artikan sebagai urutan fase. Ya, yang kalau yang pertama tadi berdakwah dulu, kemudian yang kedua ketika berdakwah ya, dan kaumnya tidak mengikuti, maka akhirnya kemudian dibinasakan. Yang ketiga adalah ketika bisa berpartisipasi, dan yang keempat ini bentuk kemenangan paling ideal, yaitu ketika bisa kemudian memiliki atau menguasai ya suatu negara yang kemudian dengannya bisa kemudian memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin juga kita sempat membahas bagaimana kemenangan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Nah, yang hari ini kita akan bahas lagi apa bentuk kemenangan dari Nabi Nuh, yaitu ketika dia sudah berdakwah, ya, sudah mengajak secara terang-terangan, kemudian secara privat, ya, privasi. Tapi ternyata kaumnya tidak ada yang kemudian mengikuti. Bahkan mereka ini menutup telinganya, kemudian menutup kepalanya dengan pakaian mereka, pakaiannya, sehingga hanya sedikit dari kaumnya yang kemudian mengikuti, menjawab panggilan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, selanjutnya kalau kita melihat di Al-Quran bagaimana Nabi Nuh bentuk kemenangan yang kedua, yaitu ketika orang beriman selamat dan orang kafir binasa. Nah, ini bisa kita lihat di surah Hud ya. Ya, ini mulai di ayat 35 ya.
atau ayat 36 ya. Nah, di sini disebutkan wa uhiya ila Nuhin, dan ketahuilah ketika kami mewahyukan kepada Nabi Nuh annahu, bahwasanya dia la yu'minu min qaumika, ya, tidak akan beriman dari kaummu illa, kecuali man, bagi mereka, qad amana, telah benar-benar beriman, fala tabta'is, ya, jadi dia sudah beriman sejak awal. Fala tabta'is, maka janganlah kamu bersedih hati, bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Nuh bahwa ketika Nabi Nuh tadi sudah berusaha mengajak kaumnya, ya, bagaimana kemudian kaumnya beriman, tapi justru mereka tidak mau beriman, yang malahan mereka mengancam Nabi Nuh, ya, dengan ancaman yang sangat pedih. Sehingga Allah mengingatkan bahwa yang beriman itu nantinya itu kecuali memang yang benar-benar telah beriman sebelumnya. Jadi coba kita bayangkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ya, usia Nabi Nuh, ya, tentu kurang dari itu beliau berdakwah, tapi ternyata hanya sedikit di antara kaumnya yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, di Al-Qur'an itu disebutkan ada 4 nabi, ya, orang pilihan, ya, di surah Al-Imran, innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, wa Nuhan, kemudian Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan juga keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan juga keluarga Imran, adalah alimin, di atas semesta alam. Jadi di sini menarik kalau kita membaca kisah Nabi Nuh. Salah satu nabi yang bisa kita komparasikan, yang bisa kita bandingkan antara kisah Nabi Nuh ketika berdakwah dengan kaumnya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini menarik ya, dua kisah ini. Kalau Nabi Nuh mendakwai keluarganya, ya, khususnya anaknya yang kemudian kafir, tidak mau beriman. Ya, begitu pula istrinya. Sedangkan Nabi Ibrahim sebaliknya. Ya, kalau Nabi Nuh tadi seorang ayah berdakwah kepada anaknya, kepada keluarganya. Sekarang Nabi Ibrahim seorang anak, ya, yang kemudian berdakwah kepada ayahnya. Ya, jadi kalau tadi antara ayah dengan anak, nah kalau Nabi Ibrahim sebaliknya, eh, yaitu anak kepada ayahnya, ya, ya, ayah yang kafir. Jadi ini menarik, dua kisah Nabi ini kalau kita bandingkan, komparasikan, kita bisa mengambil pelajaran. Jadi maksudnya adalah apa yang menjadi posisi kita, ya. Kalau misalnya posisi kita sebagai seorang anak, ya, terus kita ingin berdakwah kepada orang tua kita, yang mungkin orang kita misalnya belum sholat, belum mengaji, maka pelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan sebaliknya, ketika kita misalnya sebagai seorang ayah, ya, sebagai orang tua, kemudian kita ingin mendakwai dari anak kita, nah, maka pelajari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi tinggal kita lihat kita ini posisinya di mana. Ya. Nah, kemudian setelah itu eh, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada Nabi Nuh untuk mempersiapkan, ya, sebelum datangnya musibah yang akan menenggelamkan kaumnya. Wasna'il fulka, maka buatlah al-fulk, ya, kapal, bi'ayunina, ya, dengan pengawasan, ya, dari kami Allah, wa wahyina, dan petunjuk kami, wala tukhatibni, dan janganlah kamu, ya, tukhatib, berbicara, ya, kepada aku, kepada Allah maksudnya, illazina zalamu, tentang zalamu, orang-orang yang telah berbuat zalim, innahum mukrahun, ya, sesungguhnya itu akan ditenggelamkan. Ya, jadi akhirnya kemudian Nabi Nuh diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa persiapkan kapal yang kemudian dari kapal itu kamu akan bisa selamat, ya, dan orang-orang yang zalim tadi, ya, kaummu yang tidak ingin mengikuti, maka mereka akan binasa. Nah, di sini pelajaran yang sangat luar biasa. Pertama, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, dan akhirnya Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Ya. Itu orang heran, ini kenapa ya orang membuat kapal justru di atas bukit, yang kemudian harusnya membuat kapal ya di laut, ya. Dan di sini yang menarik juga ketika Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Nuh membuat kapal atas
pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya bi'ayunina. Nah, ini pelajarannya bahwa hari ini bisa kita teliti eh, bagaimana bentuk dan model kapal Nabi Nuh, ya. Ini juga pelajaran bahwa para nabi itu masing-masing memiliki keterampilan, ya. Kalau Nabi Nuh salah satu keterampilannya adalah beliau bisa membuat kapal, ya, dan ini luar biasa, ya. Banyak orang yang meneliti bagaimana sebenarnya bentuk kapal Nabi Nuh, yang kapalnya ini salah satu mujizat yang kemudian bisa menyelamatkan banyak orang, ya, orang banyak bisa naik, ya, kemudian bisa bertahan dengan tadi, apa namanya, tidak tenggelam ketika terjadi musibah banjir tadi. Ya, jadi ini pelajarannya kenapa kemudian kapal Nabi Nuh itu bisa kuat, bertahan di tengah air banjir tadi, karena Nabi Nuh membuat kapal ini itu berdasarkan petunjuk, ya, dan pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajarannya bahwa apapun yang ingin kita lakukan, misalnya kita ingin berbuat karya, ya, penemuan dan seterusnya, maka libatkanlah Allah dalam proyek kita. Ya, minimal kita berdoa, ya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, ya, dengan demikian kita akan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh alaihissalam yang buat kapal, yang kapal itu dahsyat luar biasa. Nah, detik-detik ketika Nabi Nuh sudah membuat kapal, wa yasna'ul fulka, maka Nabi Nuh kemudian mulai membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, setiap kali ada lewat marra alaihi padanya mala'un min qaumihi, dari kaumnya, ya, sakhiru minhu, maka mereka mengejek Nabi Nuh. Maka apa jawaban Nabi Nuh? Qala in taskharu minna, jika kamu, ya, jika kalian mengejek apa yang kami lakukan, fa inna naskharu minkum kama taskharun, maka kami juga akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ya, maksudnya adalah hari ini kalian mungkin mengejek kami karena ini sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ya suatu hari, ya, ketika kalian binasa karena tidak mengikuti apa namanya, petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan merasakan sendiri berbalik atau menelan ludah sendiri dari ejekan kalian. Maka di sini pelajaran bahwa ketika kita melakukan suatu proyek, ya, penemuan, kebaikan, boleh jadi ada orang yang mengejek kita. Padahal tadi ini sudah perintah dari Allah bahwa buat kapal. Ya, Nabi Nuh berpikir juga kenapa harus buat kapal? Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh melakukannya. Maka pelajarannya di sini, kalau saja Nabi yang membuat proyek kebaikan, ada yang kemudian membuli, ada hatersnya, ya, bahasanya hari ini. Jadi ada yang head speech, ya, ada yang kemudian memberikan ujaran kebencian. Maka hari ini juga ketika kita membuat program, ya, kebaikan, misalnya kita ingin berbuat baik, ya, ada proyek, ya, ada misalnya acara yang kita buat. Tapi kemudian ada orang yang mengejek, maka seharusnya kita belajar bahwa Nabi pun ada yang mengejek. Ya, jadi kalau kita hari ini kadang-kala mungkin down misalnya, ya, mungkin bimbang atau bahkan ragu, ini kenapa ya kita buat kebaikan, ya, justru kemudian ada orang yang ya, memandang sinis apa yang kita lakukan, maka ingatlah kisah Nabi Nuh ini, bahwa ini sunatullah yang berlaku, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, pasti ada orang yang membencinya. Ya, pasti kemudian ada pelaku kerusakan yang bahkan mengejek kita. Jadi kita tidak perlu baper. Ya, oh, kenapa? Ya, padahal saya ini misalnya tidak ingin berbuat keburukan, saya hanya berbuat kebaikan. Tapi kenapa ada orang yang kemudian mengejek kita? Maka ketahuilah itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Bahwa kebaikan itu, ya, sekalipun kita tidak pernah kemudian menyerang langsung keburukan, ya, kita hanya berbuat baik ini saja, ya, pasti kemudian akan ada orang yang mengejek kita, ya, karena memang kebaikan itu lawannya adalah keburukan. Nah, kemudian setelah itu Nabi Nuh juga mengatakan, "Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun." Maka kalian akan tahu apa yang akan datang setelah ini, yaitu azab, ya, yukhzihi wa yahillu alaihi, yang akan menghinakan mereka
wayahilu alaihi azabun mukim, dan mereka akan ditimpakan oleh azab yang mukim, yang kekal. Ya, jadi eh, Allah mengingatkan bahwa apa yang mereka ejek tadi, ya ketika mereka mengejek kamu membuat kapal, maka suatu hari semuanya ini akan terbukti bahwa ya janji Allah itu pasti, ya yaitu ketika ada orang yang kemudian menolak kebenaran, pasti mereka akan ditimpakan azab. Nah, ini pelajaran tentang sunnatullah, bahwa janji Allah itu pasti, ya ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita sebagai orang beriman tanpa perlu banyak bertanya ini kenapa dan seterusnya, maka seharusnya kita kemudian percaya bahwa janji Allah itu pasti, ya bahwa kemenangan itu akan diberikan kepada orang beriman. Nah, kemudian ayat 40 di surah Hud. Hatta iza jaa amruna. Sampai kemudian telah datang amruna, ya amruna, perintah kami. Wa faratan nur, dan datang an-nur, ya an-nur, ya ini maksudnya dapur, ya yang kemudian memancarkan air. Qul nahmil fiha. Ya, maka kami mengatakan, kata Allah, ihmil fiha, ya muatlah, angkutlah, fiha, dalam kapal itu, min kulli zaujaini, dari setiap yang berpasangan-pasangan, isnain, ya, ya, berpasangan maksudnya dua, ya jadi makanya pada saat itu naiklah hewan-hewan semuanya berpasang-pasangan, ya ada jantan, ada betina, kemudian kalau manusia ya berpasangan. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul wa man amanah, ya kecuali orang yang telah terkena dari ketetapan itu, dan orang-orang yang telah beriman. Wa ma amana ma'ahu, dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh illa qalil, kecuali hanya sedikit. Masya Allah, ini pelajaran berharga, ya. Inilah awal dari tadi seluruh umat atau kaum Nabi Nuh itu binasakan, maka yang tersisa yang selamat dari kapal tadi, itulah yang kemudian beranak pinak sampai hari ini. Jadi ini pelajaran bahwa Nabi Nuh mengangkut, ya dari berbagai macam makhluk, ya termasuk hewan yang berpasang-pasangan, yang kemudian ternyata dari golongan manusia hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini pelajaran bahwa kalau hari ini kita membuat suatu program, ya kebaikan, kita membuat proyek, ya untuk membantu orang lain, ternyata yang berpartisipasi hanya sedikit. Nah, seharusnya kita ingat bahwa Nabi saja, ya yang mengikuti dakwahnya, ya ada yang sedikit pengikutnya. Jadi kita tidak perlu kemudian kecewa, karena kenapa? Karena memang kita berbuat baik itu karena Allah, ya bukan karena manusia. Kadang kala ada orang yang kemudian ya semangat ketika banyak yang berpartisipasi, tapi sementara hanya sedikit, dia kemudian menjadi lesu. Nah, seharusnya tidak. Kenapa? Karena kita ini berbuat baik, ya motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusiawi juga, kalau orang banyak semangat, tapi sekali lagi kita perlu ingat bahwa tetap bahwa niat awal kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah ketika orang melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, yang berdakwah karena Allah, ya ketika hanya sedikit yang mengikut dari dakwahnya, dia tidak perlu apa namanya, tidak perlu galau, tidak perlu baper, ya karena ini sunatullah dalam kehidupan, bahwa yang beriman yang kemudian mengikuti biasanya hanya sedikit, ya meskipun tidak menutup kemungkinan ketika kemudian nantinya banyak yang kemudian mengikut. Nah, selanjutnya detik-detik ketika Nabi Nuh sudah ingin memanggil, ya termasuk keluarganya, ya apa kata Nabi Nuh ketika dia ingin memanggil anaknya, waqalar kabu fiha, ya dan dia berkata, naiklah kalian, ya ke perahu ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan nama Allah, majreha, yang kemudian uh, menyebut nama Allah ketika berlayar, wa mursaha, dan berlabuh, inna rabbi laghafurur rahim. Nah, inilah makanya ini salah satu bacaan ya di Al-Qur'an. Ini hanya satu. Jadi majreha, jadi baca majreha, bukan majroha. Nah, makanya ini sekali lagi kalau kita membaca Al-Qur'an penting belajar sama guru, karena boleh jadi kalau ini kita hanya melihat mushaf, ya kita nggak tahu ini apa bacanya. Nah, ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya satu di Al-Quran. Nah, akhirnya Nabi Nuh kemudian naik dan memerintahkan seluruh orang-orang untuk naik ke kapalnya. Nah, ini juga biasa dibaca sebagai doa ketika kita ingin naik
kapal atau naik kendaraan. Kemudian wahiyya tajri bihim fi maujin, maka kapal itu kemudian berlayar membawa mereka di antara gelombang. Mauj itu gelombang. Kal jibal, ya laksana gunung-gunung. Wanada Nuhu ibnahu. Nah, inilah yang kami sebut tadi, bahwa Nabi Nuh akhirnya kemudian memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, ya, dan anaknya itu berada di tempat yang terpencil. Apa kata Nabi? Ya bunayya, wahai anakku, ir ya, tapi ini kalau kita baca depan irkam, ya, jadi banyak kemudian melebur ke huruf mim. Tapi asalnya irkab, rokibah. Ya, naiklah ma'ana, bersama kami. Wala takum ma'al kafir, dan janganlah engkau bersama dengan orang kafir. Ya. Nah, ini pelajaran Nabi Nuh. Detik-detik ketika akan terjadi musibah bah banjir tadi, ya, kaumnya akan dibinasakan, dia kemudian masih sempat mengajak anaknya, ya, memanggil anaknya juga berteriak, ya, wahai anakku, naiklah. Jadi sebenarnya gampang ya, tapi sekali lagi ini bukan perkara naik atau tidaknya, tapi ini perkara hari itu sedang ingin dipisahkan, siapa yang beriman, siapa yang kafir. Nah, tapi anaknya kemudian tidak ingin naik. Dan pelajaran juga bisa kita ambil di sini bahwa kaidahnya ketika kita berdakwah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, itu tidak ada istilah berhenti. Ya, jadi kalau kita mengatakan, gimana? Saya sudah suruh, saya sudah aja selalu pergi sholat misalnya tetangga saya atau keluarga saya. Tapi dia belum mau. Ah, kayaknya saya sudah bosan. Nah, kita jangan bosan. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Dia berdakwahnya ini sampai detik-detik ketika apa namanya istilahnya, detik-detik akan dibinasakan, ya istilahnya sudah detik-detik terakhir nih, tapi masih menggunakan kesempatan untuk berdakwah. Makanya sekali lagi tidak ada kemudian istilah bahwa berdakwah itu berbatas, ya, atau misalnya orang mengatakan saya sudah hilang kesabaran, ya tidak. Sekali lagi Nabi Nuh mengajarkan kita bagaimana berdakwah itu sampai detik-detik terakhir dari apa namanya sebelum peristiwa anaknya itu dan kaumnya dibinasakan. Hanya sekali lagi ketika kita berdakwah, ya tidak ada istilah kemudian mengatakan ya saya sudah, yang biasa orang mengatakan cuma sedih apa namanya mengajai pergi sholat, ya cuma sholat tapi tidak mau. Tetap kita kemudian berusaha, ya. Jadi apalagi sekarang media kita untuk berdakwah itu luar biasa. Ya, tentu lagi misalnya kalau kita bicara tentang bagaimana mengajak keluarga untuk sholat, ya termasuk anak. Kenapa kemudian dimulai diajak itu di usia 7 tahun? Ya, aku dia pernah lojokan misalnya sholat, maka kemudian di usia 10 tahun dipukul. Ya, ini pelajarannya bahwa itu sampai 3 tahun ya lamanya. Jadi kalau kita baru mengajak 1 2 kali belum belum pergi misalnya teman kita, ya maka ya jangan kemudian berhenti, karena boleh jadi Allah memberikan hidayah tidak tahu kapan. Nah, kemudian anaknya, apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Ya, saya akan pergi mencari perlindungan ila jabal, ke gunung-gunung. Ya, sumuni minal ma, agar bisa menyelamatkan saya dari air. Jadi maksudnya dia akan naik ke gunung. Ya. Sehingga kemudian dia tidak terkena air. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Ya. Nah, kata Nabi Nuh, tidak ada lagi yang bisa asim melindungi kalian hal hari ini min amrillah, dari siksaan Allah, illa man rahimah, kecuali yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahala bainahumal mauj, dan akhirnya kemudian keduanya dihalang oleh gelombang. Maka minal muqrakin, maka anaknya itulah kemudian termasuk orang-orang yang tenggelamkan. Nah, di sini kita berbicara bagaimana kemudian anaknya Nabi Nuh berserta dengan kaumnya itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pelajaran yang penting juga di sini bahwa anaknya ketika diajak justru dia memiliki pendapat yang lain, dan inilah eh, sebenarnya kesedihan terbesar ya dari seorang dai, dari seorang yang mengajak kebaikan. Itu ketika kita mengajak ternyata orang yang kita ajak itu memiliki persepsi yang lain, ya dia merasa ya aman saja, ya. Maka inilah kesedihan, sebagaimana kesedihan seorang dokter yang ingin mengobati pasiennya tapi kemudian pasiennya itu tidak mau memakan obat. Ya, maka sekali lagi perhatian ya kita terhadap sebenarnya ketika berdakwah itu adalah ketika orang yang kita dakwah itu
dia menolak, ya padahal sebenarnya kita ingin menyelamatkan mereka, bukan hanya dalam masalah perkara dunia, tapi juga tentang urusan akhirat. Kemudian Nabi SWT berfirman, "Wakila ya ardu abli'i ma'aki." Dan Allah berfirman, "Wahai wahai bumi, abli'i ma'iki." Ya, telanlah airmu. Wa ya sama'i, dan wahai langit, akli'i, berhentilah. Wa ghidal ma'u, dan air pun kemudian menjadi surut. Al, wa qudiyal amru wastawat ala judi, dan akhirnya kemudian musibah tadi, urusan itu kemudian selesai, dan kapal itu akhirnya kemudian wastawat ala judi, ya yang kemudian berlabuh di atas gunung Al-Jud, ya. Wakil wakila bu'dan lil qaumil zalimin. Maka binasalah orang-orang itu. Nah, akhirnya disinilah cerita dari kemenangan Nabi Nuh alaihissalam ketika orang beriman selamat dan orang kafir, orang yang zolim itu kemudian binasa. Ya, jadi inilah bentuk kemenangan yang kedua. Nah, kemudian tadi juga ketika Allah berfirman kepada air dan kemudian kepada bumi, kepada langit, ini menunjukkan kepada kita seluruh semesta alam ini itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibaratkan apa namanya? Angin, ya gunung, langit, itu semua adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi musibah misalnya, sesungguhnya kita seharusnya bermuhasabah. Jadi musibah itu terjadi karena tadi kezaliman dilakukan oleh manusia. Ya mungkin kalau dipandang dari sisi misalnya ilmu alam mungkin hanya mengatakan ini terjadi pergeseran misalnya lempengan bumi dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kalau kita ingin mentadaburi, segala sesuatu ini tidak terjadi kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya interaksi kita dengan semesta alam itu ada 5. Ya salah satunya bahwa ketika kita sebagai orang beriman itu kemudian mengelola semesta alam ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka alam ini sebenarnya juga merasa aman, ya merasa bahagia. Ya, sebaliknya ketika ada orang yang zolim, yang kemudian berbuat maksiat, berbuat kerusakan, bumi ini sebenarnya menjadi panas, ya, ya alam dan seterusnya. Mereka mereka yang sejatinya bertasbih pada Allah itu merasakan ini nggak bagus. Maka itulah kemudian kita segala sesuatu itu, musibah itu terjadi disebabkan karena kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia, ya. Dan kezaliman yang paling dahsyat di muka bumi itu adalah syirik, ya. Makanya kita belajar bahwa kisah Nabi Nuh ini kenapa kemudian kaumnya dibinasakan, karena mereka berbuat syirik, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah. Nah, Nabi Nuh ketika selamat tadi itu kemudian berdoa memohon mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhu rabbahu, dan Nabi Nuh yang kemudian berdoa mohon kepada Rabbnya. Faqal, dia berkata, Rabbi inni, wahai Rabbku, inna bani, sesungguhnya anakku, min ahli, adalah keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu pasti, wa anta ahkamul hakimin, dan engkaulah apa namanya, yang termasuk yang ahkam, yang paling bijaksana dalam mengadili, yang paling adil. Nah, jadi Nabi sempat kemudian berdoa bahwa bagaimana kemudian mendoakan dari keluarganya. Karena kata dia, "Ini anakku." Ya, tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya ini bukan dari keluargamu. Ya. Innahu amalun ghairu shalih. Karena perbuatan yang dilakukan anakmu tadi itu perbuatan yang tidak baik. Ya, fala tas'al lima laysa laka bihi ilm. Maka kemudian kata Nabi Nuh, janganlah engkau bertanya, ya yang tidak memiliki ketahui tentang hakikatnya. Jadi jangan memohon, kata Allah, kepada aku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ini u'izuka an takuna minal jahil. Sesungguhnya Allah, saya ingin menjagamu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, di sini juga pelajaran bahwa jahil itu, orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak mengetahui tambah-tambah, tidak mengetahui ilmu duniawi.
Tapi orang jahil itu adalah ketika dia tidak mengetahui yang mana baik, yang mana benar. Ya, yang mana kemudian salah, ya yang mana kemudian tersesat, ya. Jadi yang jahil itu adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Makanya Abu Jahal, ya, apa namanya, paman Nabi, itu kemudian di digelari dengan al-jahlu, orang yang bodoh. Padahal dia ini sebenarnya nama aslinya Abul Hakam, orang yang cerdas. Kenapa disebut kemudian bodoh? Karena dia tidak mengetahui, ya, tidak memahami tentang kebenaran. Ini pelajaran bahwa pelajaran yang paling penting yang harus kita ketahui, ilmu yang harus kita ketahui adalah ilmu tentang kebenaran. Ilmu yang dengannya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mengetahui tentang eh, Allah, ya, tentang tauhid. Ya, jadi sekalipun kita ini mengetahui banyak ilmu tapi kita tidak mengetahui siapa Rob kita, seolah-olah kita tidak mengetahui apapun. Nah, akhirnya kemudian Nabi Nuh berdoa lagi. Kalau Rabbi ini a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi ilm. Wahai Allah, Rabbku, saya berlindung kepadamu untuk tidak bertanya terhadap sesuatu yang saya tidak ketahui. Wa illa taghfirli, jika sekiranya engkau tidak mengampuni saya, wa tarhamni akum minal khasirin, dan mengampuni saya, maka sungguh saya akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Nah, disinilah apa namanya, kisah Nabi Nuh, ya, setelah dia berdoa, maka Allah kemudian mengatakan lagi, kila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alika. Wahai Nuh, turunlah, ya, dan bisalamin, dengan selamat, ya, minna, dari kami, wa barakatin, dan keberkahan, alika, kepadamu, wa ala umami mimma ma'ak, dan kepada umat kaum yang telah bersamamu, wa umamun sanumatti'uhum, dan umat yang akan kami berikan kesenangan, sumaya yamassuhum minna azabun alim. Ya, kemudian mereka yang kaum yang kemudian menyimpang, yang tidak mengikuti dakwamu, maka mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Nah, akhirnya kemudian ini akhir dari cerita Nabi Nuh, ya, ditutup di ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaih. Itulah berita-berita gaib yang telah kami kabarkan kepada kalian, wahyukan kepada kalian. Ma kunta ta'lamuha, engkau tidak pernah mengetahuinya. Anta wala qaumuka, kamu dan kaummu, ini untuk Rasulullah SAW, min qabli hazan, sebelum ini, fasbir innal aqibata lil muttaqin, dan bersabarlah, sesungguhnya akibat kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kisah ini ditutup bahwa al aqibatu lil muttaqin, kesudahan, kemenangan itu adalah bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini juga menarik bahwa kisah-kisah para nabi ini itu menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kita jangan mengulangi apa yang mereka lakukan. Kesalahan yang mereka lakukan yaitu mereka berbuat syirik, ya, tidak mengikuti perintah arahan dari nabinya. Kalau kita hari ini mungkin bisa kita katakan, kalau kita tidak mengikuti arahan dari ulama, dari ahlul ilmi, maka kita akan bernasib yang sama. Makanya ayat ini tutup, innal aqibata lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa itulah yang mendapatkan kemenangan, kesudahan yang baik. Nah, saya kira ini sebagai inspirasi kita, bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kita tentang pentingnya kemudian apa namanya, berdakwah, dan kemudian kemenangan dari apa namanya, pemberian, ketika bisa selamat dan orang kafir itu binasa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada, semoga apa yang mereka dapat bermanfaat bagi kita semua.